Halo teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan rezekinya lancar terus ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film terbaik sepanjang masa yang memiliki rating tertinggi dan terpopuler yaitu 9,4 menurut IMDb. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan seorang pria bernama Andy Dufresne yang diketahui sebelumnya bekerja sebagai wakil presiden di sebuah bank di Portland, Amerika Serikat. Didakwa atas sebuah kasus pembunuhan terhadap istrinya yang tewas ketika sedang melakukan perbuatan warisan kakek Sugiono dengan seorang pria selingkuhannya di sebuah villa di tengah hutan. Pada kenyataannya, Andy Dufresne memang berencana untuk membunuh istrinya pada malam itu. Namun perbuatan tak terpuji tersebut tak kunjung dilakukannya karena dirinya terlanjur mabuk dengan sebotol minuman oplosan bermerek cap tikus kelas 1. Namun entah bagaimana, pada saat itu juga istrinya dan pria bejat selingkuhannya tewas terbunuh, hingga walaupun Andy Dufresne telah mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kasus itu di sebuah pengadilan, namun dia tetap harus menerima kenyataan pahit atas putusan sidang yang tak adil yang menjatuhkan hukuman 2 kali seumur hidup kepada dirinya. One for each of your back. It chills my blood just to look at you. Beberapa hari setelah persidangan tersebut, Andy Dufresne beserta beberapa tahanan lainnya langsung dikirim ke sebuah lembaga pemasyarakatan bernama Shawshank untuk menjalani hukuman mereka. Setelah tiba di tempat itu, mereka langsung disambut oleh pria bernama Park Norton yang merupakan direktur dari lembaga Shawshank dan didampingi oleh kepala penjaga tahanannya bernama Pak Hadley. Welcome to Shawshank. The other rules, your ass belongs to me. You'll figure out as you go along. Turn around. Most new fish come close to madness. Pagi pun menjelang, mereka lalu ditertibkan untuk segera mendapatkan sarapan pagi. Dan di momen itu, Andy untuk pertama kalinya mendapatkan seorang teman baru berwujud kakek rentan bernama Brooks. Terlihat beberapa tahanan membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil dengan tujuan agar mereka terhindar dari para tahanan lain yang nakal. Hingga untuk menghilangkan kejenuhan, mereka pun melakukan taruhan-taruhan kecil dengan imbalan beberapa batang rokok. Suatu ketika, Andy sedang mandi bareng bersama rekannya. Tiba-tiba, sekelompok manusia berjenis pria datang menggodanya dan bermaksud agar Andy mengikhlaskan saluran septic tank miliknya untuk diisi dengan piston imut milik mereka. Tentu saja Andy menolaknya karena takut menderita ambeien, lalu pergi meninggalkan mereka. Adegan kemudian berpindah ke lokasi lapangan yang berada di lembaga itu. Pria ini bernama Red, yang diketahui mampu menyeludupkan barang apa saja ke dalam penjara. Andy kemudian mendekati dan meminta Red untuk menyeludupkan baginya sebuah palu batu dengan rinciannya. Walaupun terlihat membingungkan, namun Red tetap menyetujui keinginan Andy karena dibayar tinggi. My normal markup's 20%. 10 it is. And even $10. Beberapa hari setelah transaksi antara Red dan Andy, palu pesanannya pun berhasil diseludupkan oleh Red berkat koneksinya yang diketahui sangat lincah, gesit, irit, cepat, akurat, dan semakin di depan. And it was right. It worked. Suatu ketika Andy Dufresne menuju ke sebuah gudang dan bertujuan akan mengambil sebuah barang. Tiba-tiba dia dihadang oleh sekelompok pria penikmat lubang septic tank yang berencana memaksa Andy untuk kedua kalinya agar menyerahkan kehormatannya untuk diisi dengan piston-piston daging imut milik mereka. Dan lagi-lagi Andy tak merelakannya meskipun dirinya dihajar sampai babak belur. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun berganti tahun. Mereka melakukan kegiatan rutinitas di penjara seperti biasanya. Suatu ketika di pagi hari, semua tahanan dikumpulkan oleh Park Norton untuk mendengarkan sebuah arahan, di mana Park Norton meminta 12 orang dari mereka
untuk bekerja secara sukarela memperbaiki atap pabrik yang ada di lembaga itu. Tentu saja, para tahanan berlomba-lomba mendaftarkan diri mereka karena dari atap pabrik tersebut mereka dapat melihat pemandangan baru di luar lembaga itu. Di tengah situasi yang penting tersebut, Red lalu memainkan kemampuannya dengan membuat dirinya beserta anggota kelompoknya berhasil mendapatkan proyek itu dan juga termasuk dengan Andy Dufresne. Sementara para napi tersebut sedang bekerja, Pak Hadley bersama dengan rekannya yang lain terlihat menjaga aktivitas mereka dengan sangat ketat. Lalu terdengar oleh Andy percakapan antara Pak Hadley bersama dengan rekannya yang lain tentang pengelolaan uang warisan almarhum milik saudara teman Pak Hadley, di mana harta warisan tersebut kemungkinan besar akan jatuh ke tangan pemerintah karena pajaknya yang terlalu besar. Mendengar perbincangan mereka tersebut tanpa pikir panjang dan resiko yang akan dialaminya, Andy menawarkan kemampuannya berdasarkan pengalaman bekerja di bank tempo hari kepada Pak Hadley. Namun Andy membuat sebuah permintaan agar Pak Hadley memberikan kepada mereka beberapa botol bir untuk rekan-rekannya. Dan hal tersebut diterima oleh Pak Hadley walaupun raut mukanya tetap menyeramkan. All of it. Every penny. And that's how it came to pass. Drink up while it's cold, ladies. A strange little smile on his Suatu hari Andy dan Red sedang bermain catur di halaman lembaga itu. Seketika Andy terpikir lalu mengatakan kepada Red bahwa dia ingin membuat batu catur dengan tangannya sendiri. Dan oleh karena itu Red dan rekannya yang lain harus membantunya mencari batu khusus yang bisa diukirnya. Red yang kebingungan bahkan termenung akan tingkah laku Andy tersebut. Namun karena kebaikan Andy kepada mereka, Red beserta kelompoknya bersedia membantunya. Bahkan tingkah laku Andy yang semakin membingungkan. Ketika suatu malam mereka sedang menonton film di lembaga itu, dia menemui Red dan meminta agar dicarikan poster artis wanita dalam film tersebut. But I'll get her. Relax. Lagi-lagi kelompok penikmat lubang septi tank pria pimpinan box terus memburu Andy untuk mendapatkan lagi servis original dari Andy. Namun karena miliknya tersebut telah meradang akibat embeen, Andy pun menolak permintaan mereka. Bahkan mengancam akan menggigit sosis imut milik mereka hingga putus. Mendengar hal tersebut, Box dan anggota kelompoknya lalu memukuli Andy hingga sekarat. Mendengar peristiwa bahwa Andy dicederai oleh Box dan anggotanya dan mengingat Andy adalah aset pengelola keuangan haram milik Pak Hadley dan rekannya, maka Pak Hadley langsung mendatangi sel milik Box lalu menghajarnya habis-habisan, bahkan hingga cacat permanen seumur hidup. Sehingga dengan cara ini akhirnya Andy bernafas dengan lega. I'm thinking Andy could use a nice welcome back. The sisters never laid a finger on Andy again. Sounds good to us. And Boggs never walked again. Suatu ketika di sel para tahanan di lembaga tersebut diadakan pemeriksaan ruangan secara rutin, dan sel milik Andy pun tak luput dari pemeriksaan menegangkan tersebut. Ketika melihat barang-barang yang ada di ruangan selnya, para penjaga mulai menginterogasi Andy, dan dengan keterampilan yang dimilikinya, dia pun dapat menjelaskan semuanya dengan baik tanpa ada kecurigaan yang timbul. Namun sebuah keganjilan yang nampak adalah Andy tak pernah melepaskan kitab suci miliknya dari genggaman tangannya. You know not when the master of the house. I'd hate to deprive you of this. Mendengar reputasi Andy dalam mengelola keuangan milik Pak Hadley dan yang lainnya, Pak Norton pun langsung tertarik lalu mengajak Andy untuk mengolah uang haram miliknya. Dan sebagai imbalannya, Andy tidak lagi bekerja kasar, melainkan dipindahkan ke perpustakaan lembaga, di mana di sana dia akan mengelola perpustakaan tersebut bersama Brooks, yaitu kakek tua yang ditemuinya tempo hari di ruang makan para tahanan. Brooks, how long have you been librarian? Evening, I load up the cart, make about 5, and they made me librarian. Shawshank Prison Library.
Red pun dan rekan-rekannya turut bahagia akan kinerja dan prestasi Andy dalam lembaga Shawshank. Karena lewat dirinya, kelompok Red mendapatkan perlakuan khusus di lembaga itu. Bahkan Andy diizinkan untuk mengirim surat ke pengusaha di luar lembaga untuk menambah koleksi buku di perpustakaan tersebut. Hari demi hari, Andy pun mendapat rutinitas baru untuk mengurusi uang pendapatan semua penjaga tahanan di lembaga Shawshank. Karena para penjaga itu ingin mengelabui pajak pendapatan dari pemerintah di negara tersebut. Namun suatu ketika ada sebuah kejadian aneh di mana Brooks terlihat ingin membunuh salah satu rekannya bernama Haywood karena Haywood mengucapkan salam perpisahan kepada Brooks, padahal maksud Haywood adalah baik karena si kakek telah mendapatkan surat pembebasan. Namun hal itu justru membuat Brooks kesal dan sedih karena berpikir ketika nantinya dia akan keluar bebas dengan kondisi dirinya yang sudah rentan, kecil kemungkinan dia akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan jika dia di perpustakaan tersebut, dia merasa dibutuhkan dan tidak lagi resah akan kebutuhan hidupnya setiap hari. Melihat tindakan brutal Brooks, Red, Andy, dan rekannya yang lain mulai membujuk si kakek dengan berbagai cara agar tak melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Brooks ain't no bug. The man's been in here 50 years, Haywood. Crazy's a rat in a tin shithouse. In here, he's an important man. I just don't understand what happened. Hari itu pun tiba dan Brooks akhirnya dibebaskan setelah 50 tahun di penjara. Saking lamanya, dia pun heran dan merasa asing dengan perkembangan dunia dibanding saat dia belum di penjara. Bahkan dia kebingungan apa yang bisa dilakukannya di usianya yang sudah rentan tersebut. Namun dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan menyewa sebuah kos-kosan di kota, lalu mencoba bekerja di sebuah supermarket di daerah itu. But my hands hurt most of the time. Bagging groceries at the food. Kesepian yang dialaminya, bahkan rasa aneh dan takut ketika tidur. Akhirnya keesokan paginya, Brooks selalu menuliskan sebuah kalimat di dinding kosannya, kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Not for an old pick up any fuss. Kabar duka tersebut akhirnya terdengar oleh rekannya di lembaga Shawshank, dan ternyata sebelum kematiannya Brooks sempat mengirimkan surat kepada Andy di mana surat itu berisi permohonan maafnya karena telah menodong Haywood tempo hari. Berpindah dari duka cita kematian Brooks, setelah sekian lama mengirim surat, pemerintah akhirnya menyetujui surat Andy tentang permohonan bantuan dana pengadaan buku-buku perpustakaan. Bahkan sebuah kaset dan pemutar musik juga diberikan kepada Andy. Namun entah apa yang ada di pikiran mantan direktur bank tersebut, tanpa seizin penjaga, dengan beraninya Andy masuk di bagian sound system lalu memutar sebuah musik hingga kedengaran di seluruh pelosok lembaga tersebut. Akibat tindakan bodohnya tersebut, dia pun mendapatkan pukulan tak terhingga dari para penjaga lembaga itu. Namun tak sedikit pun penyesalan tampak di wajahnya, karena hal tersebut membuat para tahanan menjadi senang. Hari-hari selanjutnya, berkat kepintaran dan kemampuannya, dia berhasil merangkul beberapa pengusaha untuk mengalokasikan dananya untuk penjara itu. Dan buku-buku di perpustakaan kian bertambah dan bervariasi. Bahkan rekan-rekannya yang dulunya bekerja kasar, kini telah dipekerjakannya bersamanya di perpustakaan. They had transformed the storage rooms and library in New England. We'll be able to file that on the educational too. Suatu hari, seorang anak muda baru bernama Tommy Williams masuk ke penjara di Shawshank. Meskipun sifatnya tengil dan sombong, kelompok Red menyukainya dan mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya. Kemudian si bocah tersebut menemui Andy agar mengajarinya agar dia bisa mendapatkan ijazah penyetaraan paket C. He really liked the kid. S. Brains he never knew he had. On his course requirements, under his wing, started walking. Namun karena nilainya tak pernah bagus, emosi Tommy meluap dan meneriaki Andy.
Red akhirnya memberi nasihat kepada anak muda tersebut dan mengatakan bahwa Andy orangnya baik. Semua kondisi sekarang ini berkat kontribusinya yang luar biasa. Lalu bersama dengan Red, Tommy datang menemui Andy untuk memperbaiki keadaan tempo hari. Lalu menceritakan curhatan pengalamannya ketika ditahan di penjara lain, di mana dia bertemu dengan seorang pembunuh yang ternyata pelaku tersebut yang telah membunuh istri Andy tempo hari ketika sedang berselingkuh dengan pria lainnya. The best part. Some hotshot banker. So he killed him. He's the one they pinned it on. Mendengar hal itu, Andy langsung pergi menemui Pak Norton untuk menceritakan perkataan Andy sekaligus untuk membela kasus yang menimpanya. Dan ternyata dari sekian ocehan Andy, Pak Norton tetap mengatakan bahwa itu tak bisa lagi diulang, yang artinya Andy sudah terlanjur mendapatkan hukuman tersebut. Solitary a month. Berpindah kepada Red dan rekannya, mereka berkumpul untuk mendapatkan kiriman surat dari pengadilan tentang masa tahanan mereka. Tommy Williams akhirnya mendapat pembebasan dan malam itu juga dia dibebaskan. Namun ternyata Tommy ditembak mati oleh penjaga di penjara tersebut karena takut dia akan membeberkan kasus Andy yang sebenarnya. Hingga keesokan harinya, Red menemui Andy yang sedang duduk termenung. Andy lalu mengatakan kekecewaannya akan kasus yang menimpanya. Bahkan dia tak menerima karena seolah-olah semuanya telah direncanakan agar dia dipenjarakan. Dia juga mengatakan jika suatu hari nanti apabila Red sudah mendapatkan surat pembebasan, maka Red harus pergi ke sebuah tempat bernama Zihuatanejo, yaitu sebuah lokasi di bagian Meksiko, untuk mengambil sebuah benda yang tersimpan di jajaran batu Buxton. If you ever get out, the big oak tree at the north, there's something buried under it. I want you to find that spot. They feel up near Buxton. You know where Buxton is? Berpindah kepada Andy. Malam harinya dia berada di ruangan Pak Norton. Seperti biasanya, melakukan pengolahan keuangan haram kepala lembaga tersebut. Dia lalu memasukkan sebuah dokumen penting milik Pak Norton di sebuah brankas rahasia. Dan setelah tugasnya selesai, dia kemudian kembali ke ruangan selnya. Dan ternyata Andy telah merencanakan pelarian dirinya yang telah disusunnya selama bertahun-tahun. Handful at a time. Andy melarikan diri melewati gorong-gorong pembuangan tinja manusia dan melewati pagar lembaga tersebut dengan selamat. Of shit-smelling foulness I can. Andy crawled to freedom. 500 yards. Keesokan paginya, mereka terkejut karena melihat ruangan sel Andy kosong. Bahkan mereka mendapati terdapat sebuah lubang besar di tembok. A bar of him was a muddy set of prison clothes. Usut punya usut, ternyata selama ini uang Pak Norton yang dikelolanya telah dialihkannya dengan identitas baru, di mana identitas tersebut telah diaturnya agar Andy bisa mengaksesnya. Bahkan kedok kejahatan dan korupsi berat di lembaga Shawshank akhirnya dibongkar oleh Andy, sehingga Pak Norton akhirnya bunuh diri karena takut dirinya akan dipenjara. Byron Hadley? Norton had no intention of going there. Here Byron Hadley started sobbing like a little girl. Setelah beberapa hari berlalu, Red mendapatkan sebuah kiriman foto yang bertuliskan sebuah alamat tempat di kota Texas. Dan setelah Red menelusurinya dengan sebuah peta, Red pun akhirnya tersenyum karena mengetahui Andy berhasil melarikan diri dengan selamat. Setelah beberapa puluh tahun di penjara, Red akhirnya mendapat surat pembebasan dirinya dan langsung pergi dengan menaiki sebuah bus lalu menyewa sebuah kos-kosan. Dan ternyata
tempat itu dulunya adalah bekas kontrak almarhum Brooks rekannya tempo hari. Red kemudian mulai beradaptasi dengan bekerja di sebuah supermarket, namun dengan penghasilannya yang sedikit dan susahnya mencari pekerjaan yang layak bagi seorang bekas tahanan. Dia lalu duduk termenung memikirkan hidupnya. Lalu tiba-tiba Red teringat perjanjiannya tempo hari dengan Andy, yaitu untuk mengambil sebuah benda di ladang jerami dekat sebuah dinding batu. Red langsung bergegas ke lokasi yang telah diwasiatkan oleh Andy tempo hari. Setelah tiba di sana, ternyata benda tersebut berisi sebuah surat dan beberapa uang kertas, di mana surat itu bertuliskan agar Red mengunjungi tempat yang tempo hari telah dikatakannya. Hope is a good thing. Say what's in there. The name of the town, don't you? Singkat cerita, akhirnya Red berhasil menemukan teman terbaiknya itu yang sedang mengganti oli sebuah mesin speedboat di sebuah pantai di Meksiko, yang artinya film ini pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kalian tetap sehat dan berlimpah rezeki.